selamat siang Pak. Ini ada Kepala PLN PT Baru ya Pak ya. Boleh disebutkan Pak nama lengkapnya dan jabatannya sebagai apa sekarang ini Pak? Ya, selamat pagi. Jadi saya nama lengkap saya Grahita Gumelar. Ya. Biasa dipanggil Gumelar ya. Saya sekarang sebagai manajer UP3 Garut menggantikan Pak Nugroho sebelumnya di UP3 Garut. Oke Pak, berarti baru masuk ya Pak ya? Baru masuk satu minggu yang lalu. Oke Pak. Nah ini Pak, barusan Pak diundang oleh Pak Bupati terkait rencana kegiatan dari PT Silver Sky ini Pak. Nah tanggapannya Pak dan dari PLN sendiri ketika tadi ada tanya jawab dengan Pak Bupati seperti apa Pak tanggapannya? Ya, pada prinsipnya sebenarnya PLN sudah beberapa kali berkoordinasi dengan PT Silver Skyline, baik secara langsung maupun online, terkait dengan kebutuhan listrik yang dibutuhkan Silver Skyline. Intinya PLN siap support baik di masa konstruksi maupun di masa tahap awal produksi hingga PT Silver Skyline nanti berkembang produksinya, informasinya sampai dengan 10 mega. Kami intinya PLN siap support dengan kelebihan daya yang ada di sistem PLN saat ini. Mudah-mudahan bisa membantu Silver Skyline ini bisa menyala lebih cepat. Kami juga tadi sempat dibahas terkait dengan kehandalannya. Kami siapkan kehandalan supaya tidak mengganggu proses produksi di PT Silver Skyline. Nah ini Pak ada mungkin Pak pertanyaan kedepannya Pak. Mungkin kan beberapa investor dari luar ya Pak ke Kabupaten Garut itu semakin bertambah. Nah apakah dari PLN sendiri sudah mempersiapkan untuk kedepannya akan ada beberapa perusahaan yang besar datang ke Kabupaten Garut. Nah, tindak lanjut dari PLN sendiri seperti apa Pak kedepannya Pak? Ya, jadi kami juga tadi sempat koordinasi dengan Pak Wahyu ya dari Dinas Penanaman Modal Terpadu. Dalam waktu dekat kami dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu dan juga PUPR akan mengadakan sharing terkait dengan pengembangan industri di Kabupaten Garut ini, supaya perencanaan PLN ke depannya terkait dengan pasokan listrik tidak tertinggal. Jadi tentunya dengan adanya pengembangan kawasan industri di Garut, kami juga harus menyiapkan infrastruktur seperti mungkin gardu induk, kemudian juga penyulang 20 kafenya juga harus kami siapkan sehingga PLN tidak terlambat. Intinya PLN ya Anda urus bisnisnya, kami urus listriknya. Seperti itu. Siapa? Mungkin Pak ini Pak terakhir ya Pak ya. Mungkin dari Kabupaten Garut secara keseluruhan terdapat berbagai macam wilayah ya Pak ya. Nah kemarin itu ada beberapa wilayah yang belum tersentuh seperti ke wilayah Cibalong, mungkin tarik menarik kayak listrik itu Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak dari masyarakat selatan. Mungkin bagi yang belum ada listriknya itu Pak, bagaimana Pak cara pengajuannya? Mungkin harus gardu dulu atau gimana Pak? Yang belum tersentuh Pak kayak pembukaan lahan hutan itu kan memerlukan listrik yang jalur listrik yang baru. Nah itu Pak, bagaimana Pak? Mungkin ada himbauan kepada masyarakat Garut yang belum bisa. Ya, makasih. Jadi untuk daerah-daerah mungkin belum sepenuhnya saya hafal ya. Tapi pada intinya masyarakat yang membutuhkan listrik, kalau memang itu daerah baru bisa melalui kepala desa, permohonan secara kolektif. Nanti di tempat kami ada namanya listrik desa. Tentunya dengan tetap memperhatikan tata kota, tata terkait dengan hutan lindung dan sebagainya. Nanti kami proses lebih lanjut dengan di divisi kami namanya listrik desa. Intinya masyarakat bisa mengajukan secara kolektif baik melalui kepala desa maupun camat setempat. Pak, ada himbauan nggak kepada masyarakat Garut mengenai listrik ini Pak, seperti apa Pak? Ya, jadi himbauan untuk masyarakat Garut yang pertama, yang pasti bayarlah listrik tepat waktu. Usahakan sebelum tanggal 20 lebih baik lagi di awal bulan, karena kami dari PLN tentu akan mengapresiasi bagi pelanggan-pelanggan yang rutin membayar listrik di awal bulan. Intinya lebih cepat lebih baik. Kemudian gunakan listrik dengan aman, dengan hemat, supaya listrik ini berguna dan berfaedah bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih.